lagi Home Hunters dengan Anda semua dalam channel Herlisa Burhan. Kita berjumpa lagi dalam sesi Smart Home Hunters, di mana semua Home Hunters saya harapkan semakin smart hari demi hari. Nah, di part 2 ini kita akan kembali nyambung bicara tentang salah satu option dari fondasi, yaitu tiang pancang, mengenai lantai yang terbaik dan apa yang kelebihan dan kelemahannya, serta juga dengan ceiling plafon tingginya minimal berapa meter dan maksimal berapa meter. Ikuti terus, jangan sampai Anda miss di video yang menarik ini. Yang tadi Pak, kalau yang satu lagi tiang pancang itu yang seperti apa Pak? Ya, tiang pancang itu tiang-tiang yang biasanya kita lihat di proyek-proyek itu ada yang ukuran 20-20, 25-25, 30-30 atau yang silinder bundar. Nah, itu berupa tiang kayak tiang listrik lah gitu. Kayak tiang listrik nah, ya Pak ya? Itu dimasukkan ke dalam tanah dengan mesin. Sekarang itu pakai hidrolik ya, jadi tidak dipukul hammer zaman dulu, jadi relatif tidak terlalu berisik dan tidak bergetar, tidak mengganggu. Ya, Pak? Ya, itu lebih cenderung tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Karena banyak sekali waktu zamannya dulu hammer pile gitu ya, tiang pancang dengan sistem pukul, itu menyebabkan rumah-rumah sekitarnya retak atau rusak lah gitu. Sehingga banyak komplain. Sehingga dengan kemajuan teknologi, diciptakanlah mesin dengan sistem hidrolik ditekan gitu. Jadi itu kemajuan dari teknologi sekarang untuk pemakaian tiang pancang tidak membuat suara-suara ribut dan juga tidak menimbulkan getaran sehingga tetangga-tetangga nggak protes. Nah, ini penting juga nih Home Hunters ya. Oke Pak, menarik nih infonya. Jadi tambah menarik kan Home Hunters ya, cerita-cerita kita untuk menjadi Smart Home Hunters. Nah, sekarang mengenai balik lagi, kalau Anda mau beli rumah jadi, katanya mungkin mau direnov karena nggak suka dengan lantainya. Jadi lantai itu bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Dulunya keramik, kemudian ada yang suka juga batu alam, marmer, dan granit. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya kuadra. Nah, mungkin kita semua bingung nih, kuadra ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Dan apa kelebihan kelemahannya? Mungkin bisa menjadi info yang akan memperkaya wawasan kita tentang properti atau rumah yang baik dan bagus. Gimana nih Pak? Ya, jadi dengan kemajuan teknologi ya, jadi yang Lisa sebutkan dulu kan zamannya kita pakai keramik lah, banyak model-modelnya, terus pakai juga marmer dan juga granit. Sekarang keluarlah yang kita sebut kuadra gitu ya. Sebenarnya ada beberapa merek lain selain kuadra. Itu sebenarnya jenisnya dari homogeneous style. Jadi kayak serbuk granit atau serbuk marmer yang diolah terus dipadatkan, dicetak di pabrik. Jadi sebenarnya kuadra itulah barang pabrikan seperti keramik juga. Cuma dia lebih canggih atau lebih bagus karena size-nya yang besar dan juga motifnya yang random. Jadi motifnya tuh beragam, walaupun sebenarnya patternnya berulang. Kalau kita maksudnya kalau kita amati, kita bariskan gitu, tetap ada perulangan, walaupun secara garis besar itu tidak terlihat untuk orang awam ya. Jadi kelebihan dia itu jadi seperti marmer alam, walaupun dia dibuat di pabrik. Kelebihan lainnya adalah porinya lebih padat dibandingkan marmer aslinya, sehingga daya serap airnya juga lebih baik, tidak banyak menyerap air dibanding jadi daya tahan terhadap kotorannya juga jauh lebih baik. Satu yang biasa menjadi masalah kalau kita pakai kuadra adalah nut. Oh, kenapa tuh Pak? Nutnya itu kalau marmer alam kita pakai isi resin dan dipoles sehingga rata sama marmernya. Kalau kuadra dengan resin bisa seperti itu, cuma kemungkinan kita tidak bisa poles ulang karena kalau kita poles ulang mungkin tidak sebagus polesan yang pabrik yang sudah ada. Jadi biasanya nutnya akan tetap ada apa ya? Ada garis lah atau ada perbedaan dengan permukaan aslinya.
Oh, gitu. Jadi itu salah satu kelemahannya. Tapi secara garis besar ya Quadra untuk maintenance-nya jauh lebih baik, lebih simpel dibanding kita maintenance marmer ya. Terus pemasangannya juga bisa lebih cepat dibanding marmer karena tidak perlu poles lagi. Pemasangan lebih cepat, tapi dalam pengerjaan natnya nih butuh keahlian tinggi ya Pak. Betul. Ya, supaya benar-benar jadinya cantik untuk dilihat juga gitu, seperti marmer atau granit, karena sebenarnya corak-coraknya mirip seperti batu alam marmer juga ya Pak ya. Jadi cantik dan untuk perawatannya nih ringan buat ibu-ibu. Jadi kalau ketumpahan air atau misalnya teh atau sirup makanan begitu ya, itu tidak mudah langsung menimbulkan flek gitu ya Pak ya. Seperti di marmer atau granit ya. Oh, tapi kalau untuk harga bagaimana Pak? Harga 11-12 secara garis besar maksudnya dibanding marmer gitu loh, Pak. Dibanding marmer itu kan misalnya Quadra ada yang menyerupai marmer alam gitu, Statuario atau apa. Secara nominal total dengan biaya pemasangan itu lebih murah Quadra sih dibanding marmer. Jadi lebih murah Quadra, tapi kalau untuk sentuhan indahnya ya mirip-mirip ya Pak ya. Kalau secara gitu ya. Penglihatan mata ya, tapi kalau kita pegang, kita rasakan ya ada bedanya. Ada bedanya apa tuh Pak? Dinginnya tuh beda. Beda. Iya. Karena kan batu batu alam dengan batu yang pabrik kan, tetap beda sih. Ciptaan Tuhan sama ciptaan manusia beda. Beda ya. Nah, tapi kembali lagi nih ke Hunters, apakah masih tetap mau pakai marmer granit batu alam yang dingin, tapi juga memerlukan perawatannya lebih banyak lah dibanding dengan Quadra. Jadi Quadra itu ternyata merek ya Pak? Merek. Oh, saya salah ya. Berarti kirain itu jenis batunya Quadra. Ternyata merek. Sebenarnya itu namanya apa Pak? Lebih ke jenis homogeneous style kita sebutnya. HT itu ya. Oh, jadi sebenarnya HT, Quadra itu sebenarnya merek. Sorry ya. Oke, kita lanjut masuk lagi ke info-info berikutnya yang tambah menarik. Nah, sekarang banyak juga nih, mungkin pertanyaan home hunters kalau kadang-kadang lagi cari rumah, itu kadang-kadang banyak yang bertanya tinggi plafonnya berapa, maksudnya dari dasar lantai sampai ke atas. Nah, mungkin di sini kita tanya pada Pak Rudi Gunawan, sebenarnya untuk tercipta suasana yang nyaman dan enak di dalam rumah, tinggi plafon itu minimal sekitar berapa tuh Pak? Dan maksimal sekitar berapa baiknya dan bagusnya gitu loh Pak? Oke, jadi kalau tinggi plafon sih tergantung dari ruangnya. Terus apa yang kita mau ciptakan di ruang tersebut. Biasanya ruang tidur atau ruang duduk itu beda nuansanya. Jadi kita juga perlu lihat besaran ruang sehingga proporsi terhadap panjang dan lebar ruang dan tinggi ruang itu bisa baik lah gitu proporsinya. Jadi tidak melulu plafon yang tinggi itu lebih baik dibanding plafon yang rendah. Biasanya untuk rumah tinggal yang kami desain itu minimal itu di plafonnya di tinggi 3 meter biasanya ya. Jadi banyak juga yang lebih dari itu. Jadi tergantung dari gaya rumahnya, besaran ruangnya, terus suasana yang diinginkan di rumah itu. Semakin tinggi akan semakin lega kesannya gitu kan, semakin baik sirkulasi udaranya. Tapi kekurangannya untuk kalau kita pakai AC, pendinginannya harus lebih banyak gitu. Semakin besar volume ruangnya kan semakin besar energi yang dikeluarkan untuk pendinginan. Oh, jadi cost-nya juga ya harus dipertimbangkan. Karena kalau misalnya maunya sih semuanya tinggi, tapi untuk cost listriknya ini nih siap apa enggak? Listrik sama konstruksinya juga. Iya, konstruksinya juga beda ya Pak ya. Ada tambahan. Nah, cuman kalau misalnya nih Pak, living room biasanya kadang-kadang suka double high ceiling. Tapi kalau untuk kamar tidur dikasih double high ceiling itu gimana ya Pak menurut Bapak nih? Jadi ada beberapa proyek kami yang kamar tidurnya nggak mau pakai AC. Oh. Ya. Jadi dengan tidak mau pakai AC dia mengharapkan bisa mendapatkan ruang yang cukup dingin tanpa AC. Dan kita menyiasatinya adalah memberi ceiling yang lebih tinggi dan mendabelkan atau membuat atapnya 2 layer, 2 lapisan supaya panas yang dari luar tidak langsung masuk ke dalam ruangan itu.
Nah, atap 2 layer seperti apa tuh Pak? Jadi ada beberapa proyek kami yang di dalam ruang tidur itu dicor dulu atasnya, dia atas coran itu dibikin atap lagi. Jadi double, kita sebutnya double layer. Ada satu ruangan udah ada dak betonnya, terus ditambah atap di atas dak betonnya itu. Berarti panas dari matahari supaya nggak langsung terserap Iya, dalam tidak langsung ruangan konduksi itu, gitu, ke dalam ruangan itu. Itu salah satunya. Keduanya adalah soundproof. Kedap suaranya jauh lebih baik dengan konsep yang double layer itu. Tapi tidak selalu dengan beton. Ada beberapa juga yang pakai double ceiling. Jadi ceilingnya kita sudah protect dengan soundproof dengan bahan-bahan yang menyerap suara dan menyerap panas. Setelah itu ditambah atapnya lagi. Gitu. Jadi ternyata kalau untuk menentukan tinggi plafon itu tidak selalu yang tinggi itu juga yang terbaik. Betul. Jadi disesuaikan dengan ruangannya dan juga ada plus minusnya ya Pak ya. Jadi kembali lagi nih apa yang diinginkan oleh si pemilik rumah begitu ya Pak ya. Betul. Belum lagi kalau misalnya untuk double high ceiling misalnya kadang-kadang ini harus dipikirkan juga masalah lampu ya Pak. Ya, maintenance untuk perbaikan lampu-lampunya kalau ceilingnya tinggi ya gitu perlu, ya Pak ya. Karena perlu alat khusus seperti steger misalnya. Betul, ya, atau mungkin chandeliernya juga diturunkan ya Pak, lampu-lampunya diturunkan lampu gitu gantung atau lampu dinding. Ya, karena kalau lampunya melekat di atas di plafon yang memang double high ceiling berarti kan untuk kekuatannya menerangi ruangan itu juga semakin rendah ya Pak ya. Betul, ya. Karena jarak lampu ke lantai itu kan semakin jauh. Bidang yang diteranginya juga harus lebih banyak gitu. Iya. Nah, jadi kayak makanan, garamnya terlalu banyak itu juga ada efeknya, dampaknya. Garamnya kurang juga nggak enak. Jadi harus pas, yang penting harus pasnya itu loh. Gitu ya Pak apa ya. yang diinginkan di dalam ruangan itu sendiri sih. Jadi apa yang diinginkan oleh si pemilik rumah untuk ruangan-ruangan yang ada di rumahnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, Home Hunters, sekarang mungkin Home Hunters sendiri banyak sekali melihat review-review saya juga mengenai properti-properti baik yang dihadirkan atau di offer atau ditawarkan oleh developer-developer ataupun rumah-rumah jadi ataupun untuk Anda yang memang sedang cari-cari ide untuk bangun rumah. Nah, sebenarnya pertanyaan yang menarik. Sebenarnya rumah yang baik dan bagus seperti apa sih? Kita tanya yuk pada Pak Rudi. Gimana nih Pak? Ya, rumah yang baik itu harusnya yang cocok sama pemiliknya. Jadi biasanya dari pemilik itu sendiri yang harus mengerti rumah seperti apa yang dia inginkan. Jadi apakah kebutuhan ruangnya sudah memenuhi dari kebutuhan dia dan modelnya sudah cocok. Dan yang paling penting adalah rumah itu harus low maintenance. Jadi nggak dikit-dikit harus diperbaiki, dikit-dikit harus dibetulin. Menurut saya itu yang rumah yang baik ya, rumah yang bisa sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi kayak milih jodoh ya Pak ternyata ya. Misalnya ya ada orang cantik gitu loh betul. Pak, atau orang cakep tapi belum tentu cocok ya sama kita ya berarti ya Pak. Iya betul, gitu betul. Kan? Ya balik ke diri kita sendiri. Apakah kita cocok nih dengan si A atau si B gitu ya. Nah begitu pula dengan rumah loh ternyata Home Hunters. Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri. Kita harus tanyakan apa yang kita inginkan, bagaimana selera kita, apa yang kita butuhkan juga. Betul. Nggak semuanya itu ternyata yang bagus dan yang mahal itu mungkin yang cocok dengan kita gitu loh. Jadi balik lagi kebutuhan kitanya sendiri dan selera sesuai dengan hati kita. Karena yang penting kalau untuk rumah sehari-hari kan banyak aktivitas keluarga dilakukan di dalam rumah. Jadi kalau nggak nyaman juga buat apa gitu ya Pak ya? Betul. Nah menarik nih, jadi harus kalau pilih rumah harus benar-benar diselidiki, dipelajari baik-baik detail-detailnya, bukan hanya layoutnya, bahan-bahannya juga mungkin yang bisa dijadikan pertimbangan. Begitu pula kalau untuk Anda yang mau bangun rumah tentunya. Oke. Menarik loh. Nah, sekarang kita lanjut ya, pertanyaannya tinggal sedikit lagi Home Hunters, tapi tambah lama tambah menarik.
Nah, jadi banyak sekali nih Home Hunters info-info bagus dan penting banget yang akan memperkaya wawasan kita untuk memilih dan juga menemukan properti yang terbaik untuk keluarga Anda, keluarga idaman, karena namanya rumah pasti itu seperti istana untuk seluruh anggota keluarga kita. Nah, sekarang untuk Pak Rudi Gunawan yang tadi sudah memberikan begitu banyak informasi. Ini sebenarnya nama kontraktornya apa nih Pak, bisa diceritakan? Dan kemudian untuk rumah-rumah yang dibangun, itu yang paling kecil ukuran berapa, dan yang paling besar yang pernah dibangun itu ukurannya berapa? Nah, sekarang kita tanya lebih detail lagi pada Pak Rudi. Ya, nama kontraktor saya tuh Dimigo. Dimigo ya Pak ya? Lengkapnya PT Dimigo Pratama. Dimigo. Kita itu sudah mulai membangun dari tahun 1993. Tuh, wow, 1993. Jadi ini sudah 30 tahun ya Pak? 30 tahun ini 30 Anniversary tahun. 30 tahun nih Pak. Oke. Ya, sebenarnya kita mulai bangun tapi resmi PT-nya itu 94. Jadi selama setahun waktu itu belum ada PT, kita perorangan. Setahun kemudian baru kita bikin PT. Nah, Dimigo itu apa tuh Pak? Singkatan atau ada arti khusus nih Pak? Dimigo itu sebenarnya meaningless sih, nggak ada artinya. Jadi waktu itu saya bertiga waktu itu kan yang bikin kontraktor ini, kita mau cari nama apa sih gitu. Saya coba mikirkan, nama saya kan Rudi ya. Rudi itu udah pasaran banget lah, jadi di mana-mana ada gitu. Udah kita cari nama yang nggak ada di pasaran, yang jarang gitu, sehingga terbesit lah atau apa ya, mungkin ada ya, saya mikir ini nih nama Dimigo keluar begitu aja, dan menurut saya itu nama yang tidak ada waktu itu, tidak ada di pasaran. Tapi saat sekarang ini setelah saya googling, saya browsing, ternyata ada nama Dimigo. Itu salah satunya university di Korea. Dan baru-baru ini ada kafe di Medan namanya Dimigo juga. Dimigo juga ya Pak ya. Mungkin mereka yang niru ini nggak kali ya. Tahu saya. Kalau kami dari 94 kita sudah di Departemen Kehakiman sudah ada Dimigo itu. Jadi namanya unik, otentik. Ini betul-betul kalau di Alam Sutra, BSD, Gading Serpong dan sekitarnya banyak sekali loh. Itu proyek-proyek dengan label-label sign namanya Dimigo. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke area sini, coba deh Anda mungkin akan temukan nih nama Dimigo ya Pak. Banyak banget loh Pak proyeknya. Enggak juga. Nah, untuk rumah nih Pak, yang dibangun, yang pernah dibangun sampai saat ini, yang paling kecil ukuran berapa tuh Pak? Yang paling kecil itu sekitar 110-120 meter persegi yang kita bangun. 120. Tapi ternyata saya lihat benar-benar ya, aktual ya di lapangan itu banyak sekali loh rumah-rumah besar yang dibangun, kontraktornya labelnya itu Dimigo. Nah, yang paling besar ukurannya berapa tuh Pak? Luas tanahnya? Luas tanahnya 4.000-an lah, kira-kira 4.000 yang kita bangun. Wow. Jadi kalau diberi kepercayaan sekarang ya Pak ya, oleh banyak customers gitu ya untuk membangun rumah-rumah besar seperti itu, tentunya itu ini ya Pak, merupakan satu kesempatan anugerah ya Pak, karena mereka melihat juga nih Pak bukti-bukti bagaimana hasil yang dibangun oleh kontraktor Dimigo ini ya Pak. Wow, luar biasa banget. Makanya mungkin nih Home Hunters yang sedang cari-cari kontraktor yang memang piawai membangun rumah-rumah yang baik dan memang betul-betul bisa memenuhi atau memuaskan hati Anda juga, Anda bisa cari Dimigo. Nanti ada info detailnya di deskripsi YouTube channel Herlisa Burhan. Nih, kemudian ada bukunya nih yang keren. Namanya buku ini Dimigo at Alam Sutra dari 2001 sampai 2020. Nih, seperti ini. Nanti saya akan sorot ya beberapa gambar-gambar rumah yang pernah dibangun oleh Dimigo. Nah, harapannya nih Bapak nih, dengan membantu customer membangun rumah atau mendapatkan rumah seperti yang mereka impikan gitu loh Pak. Harapannya apa sih Pak ke depannya nih? Jadi awal saya bangun di Alam Sutra ya, itu
tahun 2000 lah itu pertama di Sutra Cemara. Yang menjadi apa ya, kebanggaan atau kepuasan buat saya itu melihat tuan rumah menikmati rumahnya ya. Jadi dengan itu dia akan memberitahukan ke tetangganya, ke saudaranya bahwa ya rumahnya sudah jadi dan nyaman dan baik, dan itu yang buat saya menjadi kepuasan untuk hasil karya yang saya buat itu menjadi apa ya, menjadi berkat bagi pemiliknya untuk tinggal di situ. Jadi yang saya coba terapkan di perusahaan saya bahwa untuk staf-staf saya pesankan bahwa membangun itu harus dengan hati ya. Jadi harus dengan apa ya, ketulusan, sehingga memberikan yang terbaik untuk customer. Jadi nggak boleh yang sembarangan lah gitu. Nggak boleh sembarangan. Jadi karya terbaik yang dibuat dengan hati supaya betul-betul memberikan kepuasan, kebahagiaan bagi orang yang menghuni rumah itu ya Pak. Wow, luar biasa nih. Wah, rasanya kita sudah mendapatkan banyak info-info yang menarik, penting tentang bagian-bagian dasar, mulai membangun rumah dari nol sampai akhirnya jadi. Terima kasih banyak nih Pak Rudi sudah menyempatkan waktu dan memberikan info untuk kita semua. Kita akan jumpa lagi dengan ahli-ahli lainnya yang akan membuka wawasan dan memperkaya wawasan kita untuk menemukan dan mendapatkan properti rumah yang terbaik untuk Anda sekeluarga. Sampai jumpa lagi Home Hunters di tayangan video saya berikutnya. Nah, Home Hunters, untuk Anda Smart Home Hunters yang mungkin masih ada hal-hal yang membingungkan atau yang ingin ditanyakan seputar dunia properti, tentang rumah, tentang status surat-surat, tentang apa saja yang masih membingungkan Anda, silakan isi di box komen yang ada di dalam video ini. Saya akan berusaha untuk carikan jawaban yang baik dan benar yang membuka wawasan Anda.